Kamu di mata teman-teman kamu. Itu tema atau judul general reading kita kali ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja aku mau buka energi kamu atau ya mungkin sedikit sifat-sifat kamu, apapun deh ya. Informasi yang aku dapatkan dari intuisiku tentang dirimu akan aku jelaskan apa adanya ya teman-teman ya. Balik lagi, aku ulangi lagi temanya atau judulnya kali ini, kamu di mata teman-teman kamu. Ambil yang cocoknya saja ya, ambil yang resonate-nya saja dengan kamu. Oke teman-teman, ini bukan pilih kartu ya, ini general reading. Oke, energi kamu atau segala hal tentang kamu. Mudah-mudahan aku bisa menarik energi kamu ya teman-teman ya. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan. Ten of Wands, oke, ini segala hal tentang kamu ya. Oke, energi kamu atau segala hal tentang kamu, apapun ya, nanti informasi yang dikasih. Di sini ada Knight of Wands dan ada Temperance. Oke. Ada energi zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. Di sini Aries dan Sagittarius yang kayaknya cukup kuat ya energi zodiaknya kamu teman-teman. Oke, kayaknya di sini aku lihat kamu bekerja keras banget. Ada Ten of Wands, ada Knight of Wands, kamu perfeksionis sekali. Sangat perfeksionis sekali apapun yang kamu kerjakan. Ya. Terutama yang berkaitan tentang karir kamu, apapun jenis karir kamu ya teman-teman, kamu wirausaha atau kamu bekerja di suatu tempat gitu, pokoknya kamu pengen yang terbaik, pengen melakukan yang terbaik, pengen menjadi yang terbaik, ingin selalu membuktikan bahwa kamu nih terbaik nih ya kepada orang banyak. Kamu orang nggak bisa diam, kamu orangnya aktif banget, ada Knight of Wands ya. Kamu tipikal orang yang kurang percaya dengan hasil kerjaan orang lain, misalnya ada Ten of Wands. Semuanya kalau kamu sanggup, kalau kamu mampu sih, kamu pengennya kerjain semua sendiri. Dalam hal karir kamu, dalam hal kamu menyelesaikan masalah-masalah hidup kamu gitu. Karena kamu sangat optimis, apapun yang kamu kerjakan itu ya memang terbaik untuk kamu hasilnya gitu. Jadi kamu kurang percaya sama orang lain ya. Meskipun dari Ten of Wands ya, meskipun kamu memang kadang-kadang suka mengeluh sendiri, mungkin kamu sering gak enak badan, mungkin sering merasa capek, kalau udah terlalu overload ya, berlebihan apa yang kamu lakukan, berlebihan apa yang kamu pikirkan, kamu kadang-kadang merasa sakit sendiri nih secara fisik ya teman-teman ya, kecapean sendiri gitu. Tapi ya balik lagi, kalau kamu sudah dalam keadaan baik-baik saja ya kamu lakukan lagi hal yang seperti itu gitu ya. Jadi kamu mudah melupakan rasa sakit di badan kalau kamu sudah merasa segar, sudah merasa fit lagi gitu ya. Di sini ada Knight of Wands, kamu orang yang sangat aktif, nggak bisa diem ya. Bukan hanya dalam hal pekerjaan saja, tapi memang kamu banyak hobinya, banyak temannya. Mungkin kalau misalnya kamu lagi jenuh gitu ya sama pekerjaan kamu, mungkin kamu bisa tuh serandom itu backpackeran sendiri, mungkin jalan-jalan menyatu dengan alam, karena kamu lebih suka ke alam ya. Kalau aku merasa di sini kamu lebih suka ke alam, entah pegunungan atau hal-hal yang berkaitan dengan air gitu teman-teman. Dan kalau kamu nggak ada nih, kamu selalu dicari. Ada Knight of Wands, kamu orangnya banyak temennya, seru gitu ya, dinilai teman-teman kamu nih ya. Kalau kamu nggak ada nih, nggak seru pokoknya, nggak asik pokoknya kalau nggak ada kamu. Kalau kamu mau berdiam diri sebentar aja ya nggak bisa, selalu ada aja yang menghubungi kamu untuk bertemu gitu ya, mungkin keluarga kamu, mungkin teman-teman kamu gitu ya teman-teman. Ya, kamu ini orang yang dianggap seru, kamu orang yang dianggap tidak membosankan sama keluarga kamu, sama teman-teman kamu. Ya, teman-teman, di sini ada Temperance. Mungkin selain kamu orang yang asik diajak bicara, mau bicara soal ya hal yang tabu sampai hal yang umum sekalipun kamu nyambung. Itu dia, makanya kamu banyak temennya, kamu hangat, pembawaannya hangat ya teman-teman ya. Seru, diajak kemana-mana seru, mau ngobrolin apapun seru gitu ya, dari hal yang serius sampai hal yang humoris gitu, penuh dengan humor gitu, kamu bisa gitu teman-teman ya. Di sini ada Temperance juga, kamu memiliki ketulusan hati ya teman-teman ya, secara kamu sadari atau tidak sadari ada Temperance di sini ya. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, misalnya pasangan gitu teman-teman ya, atau kamu membuat atau memberikan kebaikan, itu pokoknya tulus aja tanpa pamrih. Di sini ada Knight of Wands dan ada Temperance. Sebenarnya ini tipikal orang yang player ya, tipikal orang yang memang kesetiaannya sama pasangan sulit untuk dipegang. Sebenarnya kamu tipikal yang seperti itu. Mungkin ini sudah rahasia umum ya, cuman teman-teman, kamu kalau udah jatuh cinta banget.
Cuman kalau misalnya kamu belum terlalu menyukai seseorang, lawan jenis ya, belum terlalu menyukai seseorang, atau memang cuman untuk main-main saja gitu ya, kamu ya terkesannya memang player, bukan terkesannya sih, memang seperti itulah kamu, suka terpesona ya, suka memanfaatkan keadaan kamu yang masih single nih ya untuk jalan sana jalan sini sama lawan jenis. Cuman di sini ada temperance. Cuman ketika kamu sudah jatuh cinta, ada ketulusan di situ, ada kesetiaan di situ ya teman-teman ya. Sulit untuk masuk ke dalam hati kamu sih sebenarnya, aku merasa seperti itu teman-teman. Dan selain dari itu, dari temperance ya teman-teman, kamu kenapa senang sekali berada di sekitar kamu atau keluarga kamu gitu ya. Kamu punya energi healing, kamu punya energi penyembuhan. Bukan berarti kamu seorang penyembuh ya, misalnya dokter, psikiater gitu, bukan, belum tentu itu ya. Mungkin kamu seperti itu ya, beberapa dari yang menonton videoku kamu berprofesi seperti itu. Cuman yang aku maksud di sini energi healing adalah secara energi kamu ya. Energi kamu nih bisa menenangkan, terutama orang-orang yang memang banyak masalah, lagi gelisah, lagi bingung, lagi gundah gulana. Entah energi yang terpancar dari dalam diri kamu, atau memang kamu suka sekali memberi solusi-solusi atau saran-saran tertentu kepada orang-orang yang memang cerita tentang masalah mereka. Seperti itu teman-teman. Saat ini kamu fokus sama kegiatan kamu sih. Ada Ten of Wands, kamu saat ini sekarang kayaknya lagi banyak beban di dalam hidup kamu, banyak tanggung jawab, banyak yang harus kamu lakukan. Mungkin seperti itu, ada Ten of Wands ya. Tapi kayaknya sih di sini aku lihat dari Knight of Wands ya, karena kamu orang yang perfeksionis ya, kamu enjoy aja. Kamu tidak menganggap semua ini beban yang kamu lakukan saat ini ya. Ini kamu tidak menganggap beban ya, kamu hanya menganggap ini tanggung jawab kamu saja gitu ya. Kamu tidak mengeluh, tidak terlalu banyak mengeluh kalau aku merasa ya. Meskipun kamu sering sekali merasa nggak enak badan, pusing, pegel segala macam lah, nggak enak badan gara-gara aktivitas kamu atau pekerjaan kamu, tapi kamu orang yang memang tidak terlalu suka mengeluh. Kamu hanya ingin menunjukkan sisi kuatnya kamu secara fisik, secara mental. Ya, kamu hanya ingin menunjukkan kalau kamu ini terbaik. Kalau kamu ini ya nggak pernah susah. Kalau kamu ini sukses. Kalau kamu ini bahagia gitu ya. Itu yang menjadi ciri khas kamu mungkin. Atau mungkin energi kamu saat ini yang memang fokus dengan kesibukan kamu yang memang banyak sekali tanggung jawabnya ini ya. Oke, kamu di mata teman-teman kamu ya, teman-teman. Plus minusnya ya nanti akan aku jelaskan apa adanya. Sejujur-jujurnya, teman-teman, ini hanya pandangan teman-teman kamu. Apakah ini benar atau tidak, hanya kamu yang tahu dirimu, ya. Kita hanya melihat dari sisi teman-temanmu saja tentang kamu, ya, teman-teman. Oke. Kamu di mata teman-teman kamu. Pendapat mereka tentang kamu seperti apa sih? Entah mereka memang sudah sering mengutarakan ini secara jujur di hadapan kamu, atau memang kamu nggak tahu ya gitu ya. Entah kamu sadari atau tidak sadari penilaian mereka tentang kamu. Oke, kamu di mata teman-teman kamu, first please, 5 kartu saja. Kamu di mata teman-teman kamu yang menonton videoku. Oke. Di sini ada apa ini? Oke, kamu di mata teman-teman kamu ada Queen of Cups ya. Oke, teman-teman, di sini ada Temperance ya. Aku kasih tambahan informasinya, kayaknya kamu orangnya lumayan religius ya. Terutama secara intuisi kamu lumayan tajam. Intuisi kamu lumayan tajam. Mungkin ya karena kedekatan kamu dengan pencipta ya, teman-teman. Jadi kamu dikasih dikasih kemampuan ya, itu intuisi kamu tajam. Jadi kamu tahu nih siapa yang memanfaatkan kamu, siapa yang benar-benar tulus untuk hadir dan berteman atau memiliki hubungan cinta sama kamu. Kamu tahu. Kamu main intuisi di sini. Ya, kalau misalnya ada seseorang yang memang ada red flags ya, dari awal sudah menunjukkan red flagsnya untuk kamu dalam hal pekerjaan atau hubungan pertemanan atau hubungan cinta atau apapun itu, kamu pasti secara intuisi tahu nih ya. Oke, kamu di mata teman-temanmu. Kamu di mata teman-temanmu. Ini bisa teman-teman di pergaulan kamu sehari-hari atau memang di lingkungan pekerjaan kamu. Pokoknya ini teman kamu ya. Kamu di mata teman-teman kamu. Di sini ada The Sun. Oke. Kamu di mata teman-teman kamu. Ada Ten of Swords. Kamu di mata teman-teman kamu. Kamu di mata teman-teman kamu. Ini ambil yang resonate-nya saja ya teman-teman ya. Ambil yang cocoknya saja. Kamu di mata teman-teman kamu. Strength. Dan ada Nine of Swords. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio. Leo kuat di sini, kuat banget malah ya, energi zodiaknya kamu nih mungkin ya.
Leo kuat di sini, ada Libra, Gemini, Aquarius. Oke, teman-teman, kamu di mata teman-teman kamu jelas ini energinya lumayan positif. Ada Queen of Cups, ya. Ketulusan kamu dalam mungkin mendengarkan masalah-masalah seseorang, masalah-masalah teman kamu atau pasangan kamu atau sama siapapun deh, kamu enak diajak curhat. Dan mereka bisa merasakan ketulusannya kamu. Ketika kamu mendengarkan cerita mereka, keluh kesah mereka, atau bahkan ketika kamu memberikan saran mereka kepada mereka, kalau mereka menginginkan saran ya, atau pandangan kamu tentang masalah mereka. Tapi kalau misalnya mereka tidak mengharapkan saran dari kamu, atau mereka hanya ingin didengar, ya kamu akan mengikuti permintaan mereka. Cuman apapun yang kamu lakukan sama mereka, mereka bisa merasakan ketulusannya kamu. Ada Queen of Cups. Ya, teman-teman, di sini ada The Star. Ya, kamu orang yang hangat, humble sekali, friendly sekali. Kamu bisa nyambung, berbicara soal hal yang serius sampai hal yang penuh dengan humor gitu ya. Hal yang tabu sampai yang tidak tabu, kamu bisa dipercaya. Ada Queen of Cups dan ada The Sun. Kamu tidak pernah menghakimi seseorang dengan cerita-cerita hidupnya mereka. Ini penilaian mereka terhadap kamu ya, teman-teman. Mungkin ini kamu memang sering sekali diajak curhat ya. Sama keluarga kamu, sama teman kamu, atau bahkan sama pasangan kamu, ya teman-teman. Jadi mereka pun mungkin heran, gitu ya. Ada apa dengan diri mereka? Ketika mereka cerita sama kamu, di sini ada Ten of Swords ya teman-teman. Ketika mereka cerita sama kamu, curhat ya, dari hal yang sangat menyakitkan sampai hal-hal yang membuat mereka bingung gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup mereka nih. Kalau mereka curhat sama kamu ya teman-teman ya, mereka seolah-olah langsung menemukan jalan keluar untuk masalah hidup mereka. Atau ketika mereka, ini kalau misalnya mereka bingung ya, harus memilih yang mana, atau mereka harus berbuat seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk mereka yang lagi sakit hati banget, lagi gelisah banget, lagi kecewa banget sama jalan hidupnya mereka, tentang cinta kah, tentang kesehatan kah, tentang apapun. Ya, ketika mereka cerita sama kamu, curhat sama kamu, dan kamu mendengarkan sepenuh hati kamu, dengan kamu memberi saran atau tanpa kamu memberi saran, mereka tuh seperti terlepas beban hatinya, gitu ya. Karena seperti tadi gue jelaskan ya, di sini ada desain kamu punya energi healing. Secara energi juga kamu punya energi healing, ya teman-teman. Jadi kamu seseorang yang bisa membuat nyaman setiap orang, ya. Kamu orang yang bisa dipercaya. Mereka nggak tahu ya. Jadi mereka baru kenal aja sama kamu, mereka percaya sama kamu. Ada desain, ada strength. Ini orang yang tipikal orang-orang yang bisa memberikan kenyamanan di segala situasi. Ya, nggak heran kalau misalnya kamu nggak ada nih, kamu dicari nih. Ya, misalnya sama keluarga kamu atau sama teman-teman kamu, kalau kamu nggak ada dicari. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak harus orang-orang yang penuh dengan masalah saja yang mendekati kamu, yang cerita sama kamu. Bahkan untuk seru-seruan aja kamu selalu dicari. Ya, dalam konteks yang bersenang-senang atau having fun aja kamu selalu dicari. Nggak seru pokoknya kalau nggak ada kamu, gitu teman-teman ya. Di sini ada Ten of Swords dan ada Nine of Swords ya. Ini kamu memang kalau aku merasa energinya banyak dari kamu yang menonton videoku, yang energinya bisa aku tarik. Ini kamu memang sering sekali diajak cerita ya, sama orang tua, sama sahabat, sama teman, mungkin bahkan sama atasan kamu, sama siapapun. Nyaman aja mereka sama kamu. Ya, kalau ditanya kenapa kok nyaman sama kamu, mungkin mereka tidak bisa menjawab secara langsung gitu ya. Karena itu yang mereka rasakan. Sesuatu hal yang sulit diceritakan sama mereka tentang kamu, teman-teman. Tapi yang jelas mereka merasakan energi positif dari dalam dirimu. Ada desain dan ada strength. Ini kelihatan banget kamu tipikal orang yang suka sekali menguatkan hati seseorang, menambah atau mensupport semangat seseorang yang mungkin lagi drop, lagi kecewa sama jalan hidupnya atau bahkan bingung. Ya misalnya dia dalam keadaan biasa-biasa saja, cuman dia lagi bingung dengan beberapa pilihan. Ya, kamu bisa memberi masukan atau saran kalau mereka membutuhkan itu. Intinya mereka yang memang cerita sama kamu pokoknya senang aja, merasa didengar, merasa dihargai, merasa tidak dihakimi meskipun apa yang mereka perbuat mungkin kurang benar mungkin gitu. Tapi kamu hanya mendengarkan saja, kamu tanpa menghakimi apapun. Gitu ya. Kalau misalnya mereka membutuhkan saran dari kamu, masukan dari kamu, ya itu baru kamu bercerita, kamu baru memberikan beberapa masukan yang memang support dari kamu atau saran-saran dari kamu yang kamu berikan kepada mereka ini ya, itu memang sesuai dengan jalan hidupmu sendiri. Mungkin kamu pernah menjalani itu mungkin ya, entah dari pengalaman pribadi kamu atau kamu memang pernah melihat itu dari keluarga kamu, orang tua kamu, kayak gitu teman-teman ya.
Jadi bukan hanya teori saja, saran-saran yang kamu berikan kepada mereka, teman-teman kamu yang membutuhkan ya, yang membutuhkan saran dari kamu, bukan hanya teori, tapi kamu pernah mengalami hal itu. Karena dari Ten of Swords mungkin kamu juga pernah ngalamin masalah hidup yang gak mudah. Sebelum kamu mencapai kesuksesan kamu saat ini, sebelum kamu memiliki kesehatan secara mental dan fisik seperti ini perjalanan kamu cukup rumit. Ada Ten of Swords dan ada Nine of Swords. Kamu pernah mengalami depresi mungkin, kamu mungkin pernah mengalami yang namanya susah tidur, anxiety, merasa tidak dihargai mungkin di belakang sana. Ya, mungkin dengan bantuan dirimu sendiri dan bantuan dari pencipta, kedekatan kamu sama pencipta, itu membuat kamu jadi kayak lebih tangguh ya saat ini ya. Dan kamu bisa sharing, membagi pengalaman hidup kamu ini kepada mereka yang memang mempercayakan masalahnya sama kamu. Intinya, kamu di mata teman-teman kamu memiliki energi yang cukup positif. Meskipun manusia itu ada plus minusnya ya teman-teman ya. Kalau aku lihat di sini kamu moody, orangnya ada Queen of Cups. Kadang-kadang moodnya susah ditebak ya. Tapi orang-orang yang memang cukup mengenal kamu gitu ya, yang terutama mereka yang sering terbantu karena ketulusan hati kamu, sering terbantu karena support dari kamu, atau ketika kamu mendengarkan cerita mereka, pokoknya terbantu sama kamu. Mereka paham kok, ya namanya manusia ada plus minusnya ya. Kamu punya kesibukan, kamu punya kehidupan pribadi, mereka paham. Ya teman-teman ya. Itu kamu di mata teman-teman kamu. Di sini ada strength, kamu pekerja keras banget. Ini bisa kelihatan banget kamu pekerja keras dan teman-teman kamu bisa melihat itu. Ya. Di sini saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui tentang dirimu ya teman-teman, ada release your cares to God, walk away from illusions and toward truth. Oke, teman-teman, di sini mungkin kepada Tuhan ya, kepada pencipta. Kamu berusaha semampunya kamu sebagai manusia, bawa doa, ikhlaskan semua hasilnya kepada pencipta ya teman-teman. Ada release your cares to God. Masalah kamu, pekerjaan kamu, kisah cinta kamu, apapun itu, lepaskan hasilnya, hasil dari kerja keras kamu selama ini itu kepada pencipta ya. Kalau kamu punya masalah ya coba bawa doa gitu ya teman-teman ya. Di sini ada walk away from illusions and toward truth. Teman-teman, kamu harus lebih menjaga hati kamu, pertajam intuisi kamu, karena nggak semua orang yang hadir di dalam hidup kamu ini baik ya teman-teman. Dan minta semakin dipertajam ya intuisi kamu, minta sama pencipta di dalam doa-doa kamu, coba dijauhkan dari orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu dalam hal yang negatif teman-teman. Ya, karena kadang-kadang kamu memang secara intuisi cukup tajam, kamu tahulah siapa yang tulus mencintai kamu, tulus mau berteman sama kamu gitu ya. Tidak ada iri dengki, segala macam lah hal-hal yang positif itu. Coba kamu, tapi kadang-kadang karena sifat kamu yang gak enakan ini, kalau misalnya intuisi kamu sudah mengingatkan kamu soal red flags-nya seseorang dalam hal cinta atau pertemanan atau pekerjaan, kadang-kadang kamu tidak mau mendengarkan itu semua karena apa ya? Kamu orangnya nggak tegaan. Di sini sarannya, coba teman-teman lebih pertajam intuisi kamu supaya kamu bisa mendengarkan hal yang positif dan hal-hal yang negatif tentang orang-orang sekitar kamu, dan jauhi sesuatu yang sudah diperingatkan intuisi kamu ya, sesuatu yang ada red flags-nya di situ, jauhi. Teman-teman ya, kurangi sifat nggak enakan itu. Kalau misalnya kamu memang tegas-tegas gitu ya, secara tegas mendapatkan peringatan dari intuisi kamu, coba percayalah itu. Dikurangi sifat-sifat nggak enakannya. Kalau misalnya kamu memang jelas melihat ada seseorang yang memang yang nggak baik untuk kamu gitu teman-teman ya. Leap, you go first, the universe will catch you. Teman-teman, kamu lakukan apa yang mau kamu lakukan. Selama itu positif, lakukan saja. Ya. Seperti tadi aku jelaskan, ada release your cares to God. Kamu lakukan saja yang terbaik menurut versi kamu sebagai manusia. Bawa doa, selalu bermanifestasi gitu ya, yang baik-baik. Jangan ragukan manifestasi kamu dan usaha kamu. Sisanya serahkan kepada pencipta, kepada universe. Biarkan universe yang mengatur semuanya. Hasil dari semua kerja keras kamu, jawaban dari doa-doa kamu. Jangan terlalu khawatir dengan hidup kamu teman-teman ya. Sesusah apapun pasti ada jalan keluarnya kalau kamu percaya sama usahamu, percaya sama kekuatanmu sebagai manusia, dan terutama percaya sama pencipta. Ya teman-teman ya. Kamu lakukan saja yang terbaik untuk dirimu, selama itu positif, jangan khawatir. Semesta selalu melihat apa yang kamu lakukan. Terutama hal-hal yang positif ya. Oke teman-teman, itu kamu di mata teman-teman kamu, semoga cocok. Kalau nggak cocok sama sekali, ditinggalkan saja, jangan dipaksakan ya. Bye-bye.